Ya, aha. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang 7 sapi gemuk ya dengan 7 sapi kurus dan sebagainya, juga gandum yang bulirnya penuh dengan yang kering. Nah, ini memang menggambarkan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan ya, kekeringan ya. Artinya kondisi-kondisi seperti sekarang ini bukan sesuatu yang terjadi baru pertama kali gitu ya. Tentunya dalam kita mengolah keuangan sebenarnya tujuannya kita di saat kondisi kelimpahan atau kondisi baik-baik saja tentunya selalu berjaga-jaga dalam kondisi yang tidak baik gitu ya. Dan memang dampaknya tidak bisa dihilangkan kalau sebelumnya kondisi kita tidak sehat. Misalnya secara simpel aja saya jawab, kalau misalnya kita lagi batuk pilek atau kita nggak fit, kita mungkin mudah terserang penyakit-penyakit lainnya atau virus-virus lainnya. Tetapi kalau kita kondisinya sehat dengan kondisi memang uh, ada virus dan sebagainya gitu ya, daya tahan tubuh kita dengan mudah atau dengan kuat kita bisa menolak hal tersebut. Jadi memang sharing saya, poin pertamanya memang pengaruh sekali dalam kondisi mengelola keuangan seperti sekarang-sekarang ini. Tetapi dengan kita mengelola uang dengan baik, ya harapannya kita bisa survive, bisa mengalami atau melewati masa-masa seperti ini. Demikian, Bu. Bapak Ibu semua, kalau kita melihat sebenarnya kelola uang, saya lihat dari buku Robert Kiyosaki ini, kita kelola uang simple sih. Apa yang income kita miliki, penghasilan yang kita miliki, harus bisa menciptakan income berikutnya lagi tanpa kita harus bekerja dengan berbisnis atau dengan investasi, sehingga uangnya itu tidak hanya dari single income. Misalnya kalau kita bekerja sebagai guru, kita bekerja di bank dan sebagainya, harapannya tidak hanya satu sumber income kita, tetapi ada income lainnya yang kita bisa dapatkan. Nah, saya akan pandu di slide berikutnya. Ini aturan ngelola keuangan yang sudah dibakukan di dunia. Saya ambil dari Financial Standard Board. Next, selanjutnya, ini ada aturan yang Bapak Ibu boleh foto screen ini, boleh catat. Silakan tolong di next. Ya, nah ini aturan baku yang kita bisa pegang. Nah, aturan ini yang kalau kita pegang, harapannya Bapak Ibu semua bisa survive dalam keadaan apapun juga. Jadi yang pertama kali saya munculkan justru malah dalam Bapak Ibu dapatkan income, misalnya income-nya 10 juta ya. Nah, 33,5 jutanya ini angka maksimum yang dipandu untuk tidak melebihi hutang kita. Jadi kalau hutang tiap bulannya jangan sampai lebih daripada 3,5 juta kalau income kita 10 juta tadi ya, 30%-nya untuk bayar cicilan tadi ya. Lalu di sini kita sisihkan 10% untuk proteksi ya, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, 10% ini disisihkan dulu ya untuk investasi. Kenapa saya katakan disisihkan bukan disisahkan? Karena kalau sampai disisahkan ujung-ujungnya nggak ada yang tersisa nantinya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi disisihkan dulu 10%-nya. Baru pos belanja kita untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk gaya hidup maksimum di 45%. Nah, kalau pattern ini kita sudah bisa jaga dengan baik, harapannya Bapak Ibu bisa senantiasa survive gitu ya. Nah, untuk poin pertama, saya akan membahas sedikit karena goals keuangan, ngelola keuangan tadi akan sangat bermasalah sekali kalau belum apa-apa nih sudah melebihi 35% nih. Karena di sini sudah diatur maksimum hutangnya 15% untuk konsumtif. Artinya konsumtif kemarin, aduh saya habis jalan-jalan keluar kota gitu ya, gesek kartu kredit hotelnya, ya kan. Saya beli tas baru, gesek kartu kreditnya gitu ya. Pakai hutang untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan gaya hidup. Tetapi kalau untuk produktif masih boleh digunakan sampai dengan 20%. Misalnya contoh produktif, saya
butuh sambil kerja, sambil jualan, butuh motor misalnya, itu produktif. Saya cicil rumah saja daripada ngontrak terus, itu produktif namanya 20%. Slide selanjutnya, ini panduan kita untuk ngelola hutang, ya. Eh, jadi kalau saya sampaikan hutang untuk kartu kredit maksimum itu 100 baiknya adalah 100%-nya dibayarkan semua, Bapak Ibu semua, ya. Dan kalau untuk tagihan-tagihan cicilan, ya, ini baiknya sangat dianjurkan tidak melebihi 35% dari total income kita, ya. Dan kalaupun kita mau pinjam ke bank, hutang ke bank, ada guidance-nya Bapak Ibu semua, yaitu maksimum 50% daripada total kekayaan kita. Jadi misalnya contoh, aduh saya ngeliat usahanya bagus sekali gitu ya, saya mau ngutang lah di bank atau ngutang sama orang kepercayaan gitu ya, baiknya hutangnya maksimum dari 50% dari kekayaan kita atau aset kita. Kalau aset kita punya 200 juta, baiknya total pinjaman kita adalah 100 juta. Kecuali Bapak Ibu membelinya bentuknya KPR, rumah, dan sebagainya, ini bisa kita melebihi daripada 50% aset yang kita miliki. Ini panduannya. Panduan berikutnya di dalam hutang, ya, kalau kita katakan Bapak Ibu tidak bisa ngelola hutang, ya, jangan harapkan kita bisa survive dalam keadaan-keadaan seperti ini. Makanya kemarin ada dengar heboh ya, orang penghasilan 80 juta, begitu di dalam pengurangan karyawannya langsung kolaps. Karena apa? Dia sama sekali nggak punya cadangan, nggak punya uh, uang uang simpanan, habis semua dengan cicilan gaya hidup. Mungkin udah mobil mewah dan sebagainya yang dia cicil. Nah, inilah problem kalau kita tidak melakukan pattern apa yang sudah disampaikan, dan juga tidak bisa ngelola hutang dengan baik. Kalau kita ini aturan di dunia untuk kita ngelola uang, kalau kita nggak pernah nabung 10%, kita nggak punya benih kebesaran dalam selanjutnya untuk ngelola dana kita. Nah, saya menyampaikan seperti ini Bapak Ibu semua. Semoga slide ini benar-benar membuat kita ngeh gitu loh. Kenapa sih mesti nabung? Kenapa sih mesti 10% minimal gitu ya? Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau kita komitmen nabung 1 juta aja sebulan gitu ya, selama 10 tahun, 12, jadi setahunnya 12 juta, 12 juta, 12 juta. Kita asumsikan bunga per tahunnya 15% gitu ya. Nah, sama-sama dengan asumsi 15%, kita lihat tahun ke-10 ada 280 juta. Ya. 20 tahun yang akan datang, dari komitmen 1 juta sebulan, ya, akan ada 20 tahun berikutnya 1,1 miliar. Ini selanjutnya, slide ini saya mau gambarkan yang di sebelah kanan. Coba kita bayangkan kalau kita tunda-tunda, nanti aja lah, 5 tahun lagi, saya tahun ini nikmati dulu deh hidup dan sebagainya gitu ya. Tunda, sama-sama keluar 10 juta, 12 juta selama 10 tahun, baru starting di tahun ke-6, berakhir di tahun ke-15, lihat, di tahun ke-20, hanya terkumpul setengahnya, 500 jutaan something. Artinya, kalau kita lambat, nggak cepet-cepet nabung, lama-lama kita pada saat dibutuhkan, uangnya masih kurang. Saat kita membutuhkan hari tua, uangnya masih kurang. Ya, slide selanjutnya mungkin bisa melihat lagi Bapak Ibu, yang kita lihat kalau kita punya 1 M sekarang, punya 100 juta, saya sengaja uangnya cukup besar supaya kita bisa mencolok lihatnya. Mau 100 juta, mau 1 M, ya 1 M itu dengan asumsi 6% saja, 12 tahun akan datang jadi 2 M. Ya. Tapi kalau kita kelola untuk investasi jangka panjang yang memberikan return 18%, ya, 1 M tadi berkembang menjadi 7,2 M. Atau kalau 100 juta berkembang menjadi 700 juta. Nah, ini yang saya bilang uang bekerja keras untuk Anda. Tidak hanya terus-terusan, kalau kita nggak pernah sisihkan 10%, artinya tiap tahun kita kerja keras terus gitu loh. Nggak ada tambahannya. Tambahannya
Dari mana? Paling harapannya dari bonus, paling tahap harapannya dari THR. Itu belum saya katakan uang bekerja menghasilkan uang lagi gitu loh. Atau Anda nggak punya benih untuk modal usaha, buka usaha kecil-kecilan dan sebagainya. Ini yang akhirnya uh, kita tidak siap untuk yang namanya kebebasan finansial, ya. Yang saya terakhir dari sisi jawaban yang Ibu tanyakan terkait tentang 10% tadi, saya kasih contoh lagi, kalau misalnya dia nabung hanya 500.000 per bulannya atau 6 juta per tahun, ya, tidak disadari 15 tahun akan datang sudah menjadi 150-an juta, ya. Coba saya bayangkan anak kita baru lahir, ya, kurang lebih 15 tahun akan datang butuh biaya kuliah yang kurang lebih juga sekarang ini mungkin di nilai yang akan datang udah menjadi 150-an juta kebutuhan biaya masuknya misalnya, ya. Tapi orang ini nggak siap, tiba-tiba butuh uang 150 juta tadi nih. Saya ambil nih 150 juta tadi. Nggak siap dan dia kredit. Hasilnya kalau pakai kredit tunai gitu ya. Tadinya cuma nabung 500.000, akhirnya bayarnya berapa per bulannya? 3,307 juta per bulannya. Atau kalau cari yang bunga lebih rendah gitu ya, kita ambil bunga ya KPR atau apapun juga nih yang biasa di 13,5 gitu ya, atau sekarang lagi turun memang sedikit tapi 11,5% kurang lebih. Nah, paymentnya berapa? 2,2. Coba bandingkan kalau kita tadi 600.000 saja, 500.000 saja, kalau kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari, tetapi kalau sampai tiba-tiba butuh baru berhutang 2,2 atau 2 jutaan minimal, hampir 3 kali lipat atau 4 kali lipatnya. Artinya saya mau simpulkan, mungkin dengan 10% itu Bapak Ibu akan bersusah-susah dahulu. Orang bilang, nanti bersenang-senang kemudian. Jadi inilah uang senang-senang kita di kemudian hari. Itu. Dan ini yang saya sampaikan selalu, orang-orang itu yang bisa kita lihat survive sekarang ini bukan gajinya 10 juta, bukan gajinya 15 juta, bukan gajinya 80 juta yang seperti heboh di sosial media waktu awal-awal pandemik, adalah orang-orang yang berhasil menyisihkan dulu, sisihkan dulu, bukan menyisahkan. Ini yang membedakan sekali ke depannya untuk kita bisa survive. Nah, menurut Mas Gerard sendiri, berdasarkan pengalamannya selama 16 tahun, apakah orang Indonesia sudah menuju ke situ, Mas? Silakan. Iya, sebenarnya kalau kita lihat, kita itu belum ke sana. Kesadaran untuk menabung, walaupun dari dulu diajarin Bang Bingbung, yuk menabung, ya kan. Ini kurang, karena apa? Biasanya kita itu tergoda untuk konsumtif, Mbak. Jadi yang seringkali banyak orang itu sebenarnya di proses yang namanya ini nggak bisa kelola uang, akhirnya impact-nya tadi pastinya ketidakbahagiaan di keluarga. Ini yang seringkali yang mereka sadar kadang untuk mau, oh iya ya mesti nabung ya, oh iya ya mesti berhemat ya. Tetapi tadi contoh mau beli handphone gitu ya, kebutuhannya handphone, tetapi yang dibeli adalah Apple, iPhone, betul nggak Bapak Ibu? Ya, artinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tadi gitu. Nah, orang itu yang masalah yang berat itu adalah bicara soal gaya hidupnya yang berat gitu loh ya. Akhirnya ujung-ujungnya karena gaya gitu ya, mau gaya mengorbankan sesuatu yang jangka panjang. Nah, ini kebetulan gambarnya bapak-bapak ya, karena hari ini saya berbaik hati gitu ya, tidak menyalahkan ibu-ibu, karena bapak-bapak juga sekarang hebat gitu loh belanjanya, ya kan, karena nggak ketahuan istrinya, dia bisa belanja di Tokopedia, di online dan sebagainya. Tahu-taunya kirimannya bukan ke rumah tapi ke kantor juga gitu loh. Ujung-ujungnya kita
jago juga suami belanja gitu ya. Nah, ini saya kasih tips ya untuk supaya kita bisa stick. Ayo, saya mau nabung, saya mau investasi. Jangan sampai di dalam hidup kita itu banyak impulsive buy. Artinya nggak kepikiran tiba-tiba, gue beli gitu loh. Lewat ke mall, lagi diskon nih speaker gitu ya. Dibeli, lagi diskon nih murah, dan sebagainya. Itu hal-hal yang merusak sekali komitmen untuk menyisihkan uang kita. Jadi saya mau kasih tips, kalau ada sesuatu yang belanjanya impulsif, tiba-tiba kepikiran dalam pikiran kita, stop, jangan pernah dibeli. Aduh, nanti diskon, nggak hilang, habis. Jangan pernah mau ditipu yang namanya, nanti kalau udah diskon, nggak diskon lagi. Ya sudah, biarkan saja gitu loh. Kerugiannya akan lebih rugi lagi kalau Bapak Ibu beli tiba-tiba. Jadi usul saya adalah, kalau kita mau beli sesuatu yang tiba-tiba, jangan pernah lebih dari 5% income kita bulanan. Misalnya income Bapak Ibu, taruh kata biar gampang hitungan saya 10 juta ya. Lalu mau beli barang tiba-tiba, yang nilainya lebih dari 500.000, tidak boleh membeli dengan tiba-tiba. Tunda 2 minggu lagi, tunda 1 bulan lagi, tunda 2 bulan lagi, akan melihat saya benar-benar butuh nggak. Biasa kelihatan tuh kalau udah nunggu sebulan, oh iya ternyata gue nggak butuh ya, gitu. Nggak jadi deh. Nah, itu yang kita hilangkan, yang namanya impulsif tadi, sehingga kita beli sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, ini sebenarnya saya ngelihat daripada keluarga muda, daripada keluarga-keluarga yang memang kita sedang membangun fundamen keuangan, yaitu tergoda sekali untuk punya mobil ya. Mau dilihat kita sukses, mau dilihat kita hebat gitu ya, karir kita naik, kita belilah mobil ya, cicil mobil dan sebagainya. Begitu cicilan ada, selesai, mobilnya pun harganya turun ya. Cicilan kita, harga mobil 200 juta. Sebenarnya yang kita bayarkan bukan 200 juta, tapi 270, 280, dicicil 5 tahun. Begitu 5 tahun, nilainya paling cuma jadi 80 juta, atau di bawah setengahnya daripada yang kita cicilan, atau sepertiganya. Sedih sekali. Nah, ini yang kita ngelihat bahwa seringkali kita tidak pernah bisa atau keluar daripada, saya bilang itu selalu lingkaran setan gitu ya. Nah, ini tips yang saya bisa share kepada Bapak Ibu. Kalau kita bisa menunda keinginan hari ini untuk sesuatu yang lebih baik, itu akan membantu kita untuk survive. Dan keputusan keuangan Bapak Ibu yang sederhana, yang simple gitu ya. Oh, gue nggak jadi deh beli ini, gue nggak jadi deh mau habiskan uang, gue nggak jadi deh kredit mobil. Keputusan-keputusan itu akan berdampak sekali untuk jangka panjang. Keputusan-keputusan itu akan berdampak lagi untuk hari tua. Keputusan itu akan berdampak kepada pendidikan anak kita gitu ya. Nah, mungkin saya harus akui, kalau saat ini kita mungkin sangat-sangat kesulitan, ya mungkin saja dampak dari kita tidak melakukan yang baik gitu loh. Pertanyaan saya adalah, apakah kita ke depan mau tetap mengalami hal yang sama? Tentunya tidak. Jadi harusnya keputusan hari ini kita bulatkan untuk memperbaiki diri, supaya ke depannya akan lebih baik lagi. Actionnya adalah Bapak Ibu semua ya, kalau kita sadar bahwa oh iya, saya mesti investasi, saya mesti nabung, saya mesti kelola uang saya mesti keluar daripada hutang konsumtif saya ya, saya harus beralih kepada hutang yang produktif, seperti memang beli rumah, tempat tinggal dan sebagainya ya. Tentunya akan menjawab sekali bahwa ya gimana dong, ajarin dong cara kita untuk keluar atau ngelola uang atau bisa bernabung gitu loh ya. Saya susah banget, pengeluaran saya besar sekali. Mungkin ini tips-tips saya yang actionnya bisa Bapak Ibu langsung terapkan ya. Inilah yang selalu saya pakai konsepnya,
kalau seperti anak ayam ya, bunyinya apa? Chip, 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 chip gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, chip itu kan murah ya, cari barang yang murah gitu loh. Nggak harus sesuatu yang mahal, yang keren dan sebagainya. Ini salah satu contoh yang saya ambil, misalnya waktu saya punya anak kecil gitu ya, saya cari sesuatu, istri saya cari yang bergizi, bahkan sangat bergizi, yaitu ikan salmon gitu ya. Karena itu bayi kan tinggal direbus doang. Jadi walaupun ada tulangnya kita bersihin gitu ya. Harganya 32.000, lebih murah daripada ayam kampung gitu ya. Dan hasilnya juga lebih banyak buat gizi maupun kapasitasnya, jumlahnya dibanding kita beli ayam kampung dan sebagainya. Artinya dalam mengelola keuangan kita harus benar-benar pilih-pilih, kelola cara yang terbaik. Hemat boleh, tetapi jangan menurunkan kualitas. Apalagi soal misalnya Bapak Ibu punya anak kecil gitu ya. Nah, ini harus diperjuangkan untuk memberikan yang terbaik gitu dari sisi gizi dan sebagainya. Dan menggunakan sekarang ini waktu zaman anak saya masih kecil, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, belum ada Tokopedia, belum ada Shopee, PPP, dan sebagainya, tapi sudah ada namanya susumurahonline.com gitu ya. Harganya jauh lebih murah dibanding dengan store yang ada yang umumnya. Lalu beli Pampers juga hal yang sama. Pengeluaran kecil besar sekali buat orang-orang yang masih punya anak kecil ya. Ini yang kita belanja harus smart dengan sekarang digunakan teknologi ya. Nah, di era pandemik ini kan sudah mulai orang terbiasa ya. Biasakan kita belanja-belanja di toko-toko online ini bukan untuk hanya beli pernak-pernik handphone, beli baju yang lucu-lucuan. Biasakan membeli sesuatu kebutuhan sehari-hari. Saya menggunakan tadi beli sabun, beli beras dengan online semua, dan kami tahu harganya pun sangat-sangat bersaing gitu loh. Nah, ini yang kami gunakan untuk mengurangi pengeluaran, untuk supaya kita bisa bisa menabung 10% ya. Hal lain, tips yang saya mau sampaikan adalah seringkali orang malah terbalik, membeli sesuatu barang yang tidak dibutuhkan. Tapi saya ngajarin Bapak Ibu semua, belilah saat Anda tidak membutuhkannya. Kenapa? Gitu. Nah, yang kita beli adalah barang-barang kebutuhan. Nah, seringkali ada diskon-diskon yang kita masih ada stoknya, tetapi kalau kita beli jauh-jauh hari lagi musim diskon gitu ya, beli, kumpulin. Contoh, hal yang saya stok selalu lagi diskon, seringkali ada diskon besar-besaran, itu sabun misalnya, hal-hal yang vitamin yang bisa disimpan untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini yang saya lakukan saat diskon dan tidak dibutuhkan, dikumpulkan. Kalau misalnya tiba-tiba, contoh juga ke meja saya bekerja gitu ya, saya seringkali beli, waduh ini barang bagus, kualitas, tapi lagi murah, saya beli. Compare, tiba-tiba baju saya rusak, sudah kotor dan sebagainya, butuh, dan saya beli saat nggak diskon, sayang. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, Bapak Ibu tanpa sadarin, seringkali orang meremehkan cashback 10%, cashback 100.000, 50.000, 20.000. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita semua butuh lah yang namanya bayar voucher untuk PLN kita, listrik kita. Saya biasa gunakan membeli seperti ini. Dulu ada cashback sampai dengan 100.000. Apa yang saya lakukan? Kalau saya nabung, berapa sih bunga di bank gitu loh, ya kan? Saya beli sampai dengan 2 juta, 3 juta saya kumpulin. Karena pasti kepake untuk listrik. Tapi beli lagi pas ada cashback. Coba bayangkan, 1 juta dapat bayarnya hanya 900.000. Nah, ini contoh-contoh yang saya menggunakan segala sesuatunya seperti ini. Dulu zamannya gunakan kendaraan online, saya selalu cari kode apa promonya. Dan anak saya sekolah yang biasanya naik angkot, ya, karena naik online itu lebih murah, kita naik online. Dan bahkan bisa cuma hanya sekian ribu rupiah dan sebagainya. Itu kalau di total sebulan, itu menghematnya itu bisa sampai dengan
mungkin 200.000, 300.000. Dan karena apa? Kita waktu itu punya handphonenya, aplikasinya ada 4, ya kan? Semua kita manfaatin promonya, sehingga in total bisa sampai 200 sampai 300.000 menghematnya. Jadi manfaatkan sekali Bapak Ibu promo-promo seperti ini. Lalu juga biasakan tidak gengsi gitu loh. Saya seringkali ajak makan keluarga siang, Sabtu siang gitu ya. Dengan apa? Lihat promo-promo. Saya seringkali menikmati makan enak sekeluarga, bener-bener makan enak yang restoran yang nggak jelek gitu ya. Bisa habis hanya 100.000. Tapi sudah berempat, anak saya udah mulai besar, umur 6 tahun sama umur 11 tahun. Berempat bisa hanya 100.000. Gitu, enak. Nah ini saya manfaatin seperti ini dan akhirnya bisa menghemat, bisa ngelola dengan baik. Itu Bapak Ibu semua. Jadi dari penjelasan Mas Gerald tadi, ada beberapa poin yang sangat menarik untuk bisa kita perhatikan di era new normal ini. Baik, saya akan coba ke Mbak Endah dulu. Mbak Endah, halo. Ya, Mbak Titi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang apa pagi nih ya? Masih pagi ya? Oke, selamat siang. Semangat. Pagi jelang siang, Mbak. Pagi jelang Iya, siang. semangat. Iya. Terima kasih, Mbak Titi. Oke, Mbak Endah, saya mau bincang-bincang sama Mbak Endah nih. Kan Mbak Endah Boleh. ini selain kerja di bank, juga masih sempet-sempetnya buka usaha, tepatnya yaitu Mama Big Kitchen. Nah, saya jadi penasaran nih Mbak, sebenarnya apa sih yang menarik? Kenapa kok memilih membuka usaha Mama Big Kitchen? Kenapa memilih menjadi seorang womanpreneur? Silahkan Mbak Oke, Eda. siap. Mbak Titi, sebelum menjawab dirimu, aku mau makasih dulu nih sama Mas Gerald. Ilmunya, aduh, dalam banget, banyak banget. Aku belajar banyak juga pagi hari ini. Alhamdulillah ya, kita yang hadir di sini dapat nikmat sehat tentunya dari Allah. Terus bisa belajar juga pagi-pagi. Which is orang lain mungkin lagi tidur gitu. Jadi inilah rezeki kita bangun pagi ya. Katanya kalau bangun siang emang rezekinya dipatok ayam atau dipatok apa tadi? Ayam cip cip cip. Gitu Mas Gerald, thank you banget. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar. Terus aku mau tanya nanti sebenarnya link yang makan enak 100.000 berempat. Nanti kasih tahu ya. Oke. Balik ke Mbak Titi. Mbak Titi, jadi kenapa usaha sambil kerja gitu? Jadi mungkin next slide-nya ya. Memang benar kata Mbak Titi tadi. Jadi dari awal kecil tuh sebenarnya nggak pernah aku ya bercita-cita jadi bankers ataupun apalagi pengusaha, dalam hal ini bakulan kuliner gitu ya, usaha kuliner. Dulu pas kecil cita-citanya pasti kalau perempuan tuh pasti pramugari, terus model, terus apalagi dokter, insinyur, segala macem yang kelihatannya keren gitu, artis gitu ya, aduh artis. Untung nggak jadi artis, kita nggak sanggup kena gosip soalnya. Nah jadi ya nggak tahu, semua berjalan gitu aja. Akhirnya pertama memang kerja di bank, karena mungkin waktu itu kakak kebetulan kerja di bank, jadi aku kerja di bank. Akhirnya dulu di bank sebelum di Mandiri Taspen, ini anak perusahaan Bank Mandiri dan PT Taspen. Sebelumnya kerja di Bank Mandiri gitu, ibunya. Nah dulu waktu di Bank Mandiri itu kebetulan aku ada di departemen yang mengelola program-program wirausaha muda mandiri. Nah sekarang di Mandiri Taspen mengelola program-program wirausaha untuk pensiunan. Nah ini dua hal yang sangat berbeda, tapi aku dapat banyak banget ilmu dan insight dari pekerjaan gitu ya. Jadi gini, waktu dulu di ngurus wirausaha muda mandiri, betapa sangat ngelihat umur sama atau lebih muda, ih kok duitnya dia banyak banget ya gitu. Kok cabangnya bisa di mana-mana ya? Kok bisa ya gitu. Jadi padahal orangnya ya, maksudnya ya pasti beda lah dengan kita pekerja gitu ya. Oh tapi ternyata mungkin loh gitu. Jadi kayak cakrawala pemikiran kita tuh bertumbuh gitu loh. Oh ternyata ada ya muda itu bisa juga ya usaha. Selama ini kan aku dibesarin kita belajar, kuliah, ya udah kerja gitu dimanapun terserah kerjanya jadi pegawai gitu. Nah waktu itu jadi sangat melihat kenapa kita muda itu juga bisa sukses dan kaya, nggak harus tunggu tua, intinya kayak gitu. Nah sekarang di Mandiri Taspen
ngelola program-program wirausaha untuk pensiunan. Kalau cerita perasaan ya, kalau perempuan kan pakai perasaan nih, banyak perempuan di sini. Itu sedih aku sebenarnya gitu. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua kita gitu yang masih berhutang gitu di usia lanjutnya gitu. Terutama masih banyak juga ya Mas Gerald gitu untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif seperti beli kendaraan atau meningkatkan anak untuk anak cucu sekolah seperti itu. Ya tapi jadi gini sih, memang orang tua di Indonesia tuh unik ya, apapun akan dilakukan untuk anaknya, pasti gitu. Kayak Mas Gerald tadi kan, apapun gue bisa beli Pampers yang paling murah, bisa hemat, anak gue dapat enak, makan juga enak, gimana caranya tetap murah. Nah itu miris sih gitu. Maksudnya ini aku akhirnya dapat belajar dari situ. Oh kalau kita tidak mempersiapkan masa muda kita, tenaga kita gitu di waktu muda ini dengan baik, ya sampai tua kita akan tetap berhutang gitu. Ya kan harusnya ya kita tuh udah fokusnya yang lain sebenarnya gitu ya. Kita apa sih ya, panen lah masa kerja kita selama puluhan tahun, kita tinggal happy-happynya gitu. Tapi ini kan ternyata masih berhutang. Nah, kebetulan di sekarang programnya sekarang adalah bagaimana caranya pensiunan itu berhutang untuk produktif. Nah, tugasku di kantor seperti itu. Kita bikin program-program wirausaha. Nah, balik lagi kenapa akhirnya aku terus memutuskan buka wirausaha gitu ya. Karena ya memang belajar dari situ. Mungkin sebenarnya pemikiran untuk usaha itu akhirnya muncul karena lingkungan ya. Jadi memang benar kita itu menjadi apa seperti di lingkungan kita gitu. Jadi kalau kita mau lebih baik, ya kita harus milih lingkungan yang lebih baik dari saat kita sekarang. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita, yang lebih maju dari kita, yang lebih banyak ilmunya dari kita gitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang sama atau yang mungkin tidak lebih baik dari kita, ya akhirnya kan kita akan keikut gitu. Kita akan tidak dapat ilmu. Jadi disitulah ide-ide, inspirasi itu banyak masuk ke kepala aku gitu. Nah, ya walaupun dari dulu sebenarnya waktu dari kecil kuliah gitu emang dasarnya senangnya jualan ya, jadi bukan hal baru. Tapi kenyamanan dan keamanan bekerja sebagai pegawai itu sangat apa ya, memutuskan untuk memulai usahanya itu mendobraknya sangat susah. Intinya sih seperti itu. Jadi harus keinginan tuh benar-benar kuat. Akhirnya memang waktu 1,5 tahun lalu itulah ya, waktu Ramadan itu, aduh kok orang-orang pada mulai usaha ya, aku ngapain ya gitu. Ya udah akhirnya iseng aja bikin kue, terus kita posting, bahkan terus akhirnya dapat orderan. Padahal postingan pertama aku itu kuenya belum enak gitu, cuma iseng aja gitu. Akhirnya karena udah terlanjur dapat orderan gitu kan, ya mau nggak mau belajar gitu. Intinya kayak gitu. Jadi memang buat ini tidak perempuan apalagi ya, kita kan punya anak mungkin di rumah yang udah punya anak, emang harus banyak belajar sih. Bapak-bapak apalagi gitu ya, seorang ibu tuh harus pinter gitu, harus cekatan, harus ini. Jadi ya udah deh, udah terlanjur mulai aja gitu. Lebih ke kayak gitu sih sekarang, lebih ke nekatin aja gitu. Karena ya malu lah kalau lu udah posting sesuatu terus nggak lu kerjain gitu. Nah ini nextnya mungkin Mas Ilham ya. Ini beberapa manfaat yang aku dapat nih Mbak Titi. Next, nah nih jadi menyalurkan hobi passion. Sebenarnya kuliner ini adalah hobi atau passion yang aku tidak pernah sangka sebelumnya. Jadi hobiku kupikir selama ini jalan-jalan ya, sebagaimana wanita pada umumnya shopping gitu kan lah ya, baca buku gitu ya. Itu hobiku gitu yang aku tahu gitu. Tapi terus ternyata pas iseng-iseng bikin itu, loh kok ternyata seneng ya gitu. Jadi ternyata akhirnya bisa disalurkan ke yaitu passionnya, hobinya, kita bisa jadi dapat duit dari situ. Nah aku belajar nih ya, belum lama, udah cukup lama sih aku baca buku. Kita punya hobi itu sebaiknya yang ada hubungannya sama 3 hal ini. Bikin kita sehat, bikin kita tambah kreatif, sama bikin kita jadi tambah duit. Nah, kalau nggak ada hubungan dengan itu, mungkin coba dievaluasi lagi sih hobinya. Sebenarnya segitu. Nggak ada yang salah ya, hobi tiap orang masing-masing beda-beda.
nggak ada yang salah. Ini aku cuma mengutarakan apa yang aku baca dan apa yang aku pelajari gitu, pengalaman aja gitu. Nah, ketika kita punya uang tambahan, otomatis alhamdulillah bisa nabung lebih banyak sesuai tadi kata Mas Gerald. Nah, isi waktu dengan hal produktif. Biasanya udah pasti jam segini aku udah tidur sih. Biasanya kalau weekend gitu ya. Atau scrolling IG lah, YouTube untuk nonton macem-macem gitu ya. Akhirnya ya ini dengan penuh kesadaran sih. Kadang juga males, bukan apa ya. Gila nih Sabtu Minggu gue malah bikin kue gitu ya gitu. Ngelayanin orderan, orang nanya ini itu. Tapi seneng gitu loh. Karena passion, seneng gitu karena tahu duit gue bisa lebih banyak gitu ya, bisa lebih tebal gitu Mas Gero, mbak-mbak, kakak-kakak ya. Jadi seneng ngerjainnya gitu. Daripada gue keluar ntar gue ke mall, apalagi pandemi kebetulan nggak boleh ke mall ya, kan habis duitnya gitu. Nah ini yang keempat, ini menjadi bos untuk diri sendiri. Itu apa ya? Cobain deh. Itu luar biasa bahagianya gitu. Kalau nggak ada yang nyuruh-nyuruh lu gitu, nggak ada yang maksain kehendak, nggak ada yang, intinya gini ya, kita jadi bos diri kita sendiri gitu. Lu mau seberapa sih, mau sesukses apa sih, mau sebagus apa sih, mau dapat duit berapa sih, itu kita yang nentuin sendiri. Ya di satu sisi ada challenge-nya, tapi enak jadi bos untuk diri sendiri tuh gitu. Nah, kita bangun dan kejar mimpi kita sendiri. Kalau kerja tentu aja kita ngerjain mimpi perusahaan tentu saja gitu ya. Iya. Nah di sini aku nggak bilang kerja itu jelek ya, sama sekali nggak. Aku banyak banget dapat ilmu dari kerja. Ini aku hanya memaparkan manfaat mulai usaha gitu. Kemudian membuka potensi diri, tentu aja memang aku nggak pernah merasa tahu punya potensi di bidang kuliner sebenarnya gitu, atau bisa jualan, atau bisa apa via online, bisa komunikasi, pokoknya ternyata dengan sambil jalan itu potensi kita, diri kita yang lain, kalau kita punya kemauan itu kemampuan kita juga nambah gitu, asal kita ada kemampuan kita juga nambah. Nah, dan senangnya kita bisa buka lapangan pekerjaan sih untuk orang lain. Itu apa ya, itu kayak jadi berkah gitu, kita jadi penyalur berkah buat orang sebenarnya gitu. Nah ini sih challenge banget nih ya. Jadi memang kita harus usaha sambil kerja tuh nggak mudah. Kerja aja udah repot ya, capek gitu. Terus lu sambil usaha lagi, cari susah banget hidup gitu. Tapi ketika kita penuh kesadaran bahwa aku mau melakukan usaha ini untuk kebahagiaan aku, untuk menjadi bos diriku sendiri gitu, ya challenge nggak jadi susah gitu, nggak jadi ribet, tapi jadi challenge gimana membuat diri kita jauh lebih baik sebenarnya kayak gitu. Gimana kita bisa bertumbuh dari sini. Nah memang challenge-nya adalah kurang lebih yang ada di slide ini adalah pengaturan waktu, tenaga, sama tentu aja keuangan yang tadi udah dibahas keren banget sama Mas Gerald, dan juga ada perubahan pengelolaan mindset pegawai versus pengusaha. Jadi oh ya balik lagi, kalau ke keluarga ya, ini sebelum masuk ke sini, tadi Mbak Titi bilang keluarga iya betul, semua backgroundnya pegawai. Kalau dari keluarga dibilang mendukung tidak mendukung, awalnya tentu aja, gila lu pulang kerja kayaknya udah capek banget, masih beginian aja, takut sakit lah. Sebenarnya itu maksud mereka baik, takut sakit lah, repot banget sih, udah fokus kerja aja, terus kok jadi nggak ada waktu luang sih, gitu, kayak nggak happy gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu sih tinggal kita konsisten aja sih. Yang penting kita konsisten, nggak usah terlalu diambil baper gitu ya. Kita harus kuat-kuatin, itu anggap aja sebagai apa? Lecutan buat kita makin nunjukin bahwa kita baik-baik aja. Nah, itulah pentingnya kita bisa ngatur waktu, tenaga, sama uang. Waktu nih gimana? Ya waktunya kerja, kita kan masih kerja sambil usaha. Ya kalau di kantor, ya fokus kerja. Jangan lagi di kantor terus lo malah apa ya, malah jualan ya gitu. Maksudnya misalnya terima orderan atau gimana, atau kita harus tetap profesional. Tapi diatur waktunya gimana. Misalnya nih yang aku lakuin sebelum berangkat kerja. Jadi pagi mungkin misalnya bangun lebih pagi, siapin segala semuanya. Kita update lah, kita pesen, kita cek bahan baku segala macam itu pagi. Sebelum sampai kantor ya udah kita kerja. Nah pas jam istirahat boleh tuh, daripada kita ngobrol nggak jelas gitu ya, ngegibah, ngosipin teman kantor, nah mendingan lu urus deh bisnis gitu, atau baca-baca.
atau yang belum punya bisnis bisa baca-baca apa sih hal yang aku suka, apa yang menginspirasi aku gitu, kayak gitu. Terus uh, dan aku juga belajar kalau bisa waktu jam istirahat itu ya kita tetap di kantor aja, makan di kantor gitu. Kalau pusing banget barulah keluar gitu. Kalau dulu kan sering banget ya makan di luar gitu. Tapi sekarang mungkin kebetulan juga lagi pandemi, terus juga ternyata dengan kita membawa makan atau makan di kantor jadi lebih hemat juga banyak kata Mas Gerald tadi gitu. Jadi kita manfaatin waktu dan pulang kerja. Pulang kerja ya selama di kendaraan ya udah kita lakuin tuh yang hal-hal yang berhubungan dengan bisnis seperti itu sih. Jadi pengaturan waktunya itu pulang ke rumah kita urus bisnis, Sabtu Minggu udah pasti gitu, seperti itu. Jadi memang di waktu awal-awal mulai usaha ya pasti effortnya begitu gitu ya, bukan kayak tinggal gue usaha itu pasti semua jalan, enggak, itu siapa yang ngomong kayak gitu tuh bohong, itu capek gitu ya. Nggak ada tuh bohong tuh capek. Tapi worth it gitu ya. Nah, tenaganya juga kita atur. Maksudnya gimana? Ya, kita kan pasti tadi ya, pagi bangun lebih pagi, malam mungkin bangun lebih malam. Kayak masih bangun malam-malam gitu ya. Sabtu Minggu juga waktu kita istirahat. Nah, kita harus bisa ngatur gitu loh. Capek capek luar biasa ya. Maksudnya minum vitamin, lebih banyak menjaga kesehatan lah gitu. Nah, supaya kita nggak jadi sakit. Kalau jadi sakit, bener dah apa kata orang tua gitu kan. Bener kata keluarga, lu sih terlalu sibuk jadi sakit. Dan nggak profesional juga jadinya di kantor. Kalau di kantor terus kita jadi ngantuk, nggak boleh ya gitu. Terus karena relasi terdekat, customer terdekat tuh orang kantor ya. Jadi tetap maksudnya harus kita jangan nunjukin, ini mentang-mentang jualan jadi ngantuk nih di kantor gitu. Nggak boleh gitu. Itu aku sih ya. Nah ini yang balik lagi keuangan, memang challenge-nya nih, aku belajar banyak hari ini sama Mas Gerald, jadi memang waktu awal-awal tuh masih kecampur, namanya mulai usaha, semua dikerjain sendiri, ya udahlah, hajar bleh gitu kan, semua dikerjain. Nah, itu pusing memang gitu, tapi akhirnya begitu belajar, sadar, ya itu memang harus diatur, dipisahin. Semua teorinya tadi udah dijelaskan sama Mas Gerald, tinggal dipraktekin. Prakteknya sebenarnya sih yang susah gitu, semua teori itu gampang, prakteknya yang susah. Suruh nabung 1 juta sebulan, berapa tadi, 10 juta sebulan, prakteknya masih yang susah gitu ya. Oke, terus nah yang paling penting tadi 3 hal yang di atas, waktu, tenaga, keuangan udah kita bahas ya. Itu sharing aku. Nah ini sebenarnya yang penting ini, yang paling penting ini memang mindset pegawai versus pengusaha gitu. Karena ini 2 hal yang berbeda banget gitu. Mas Ilham, mungkin ini cuma contoh-contoh aja. Oh iya, ini aku tulisannya merah bukan marah ya. Ini karena lagi bulan Agustus masih kemerdekaan, jadi aku pakai merah putih. Bukan marah ya gitu. Oke. Nah ini mindset contoh-contoh aja gitu. Ya, jadi kalau usaha, jadi maksudnya gini, kita memang harus belajar kalau mau mulai usaha itu, kalau mau usahanya sukses, ya mindsetnya harus kita sesuaikan gitu. Nah, kalau usaha gimana, kalau kerja gimana gitu. Nah, kalau kerja sebenarnya kan lebih gampang ya, perusahaan yang ngatur, kita tinggal jalanin aja, nurut aja, visi dan misi perusahaan kan sudah jelas, job desk sudah jelas, kita tinggal ngikutin. Tapi kalau usaha, challenge-nya adalah semua tuh kita yang atur, strategi kita yang atur, perencanaan kita yang bikin, usaha ke depan mau setahun ke depan, 5 tahun ke depan, bulan depan, minggu depan gitu kan kita yang atur. Nah itu, tapi gini, kerasanya kedengarannya repot, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Kita bisa belajar dari sekarang kita di kantor. Di kantor kan kita belajar gimana sih cara bikin visi misi di ke depan, departemenku, kerjaanku ini ke depan mau digimanain sih gitu. Nah itu tinggal diimplementasiin aja ke usaha kita sendiri gitu. Nah selanjutnya kemudian kalau usaha, kita sendiri bertanggung jawab sama semua keputusan yang kita buat dalam usaha kita. Nah kalau kerja kan enak ya, ikutin aja atasan, masih ada bempernya lah. Nah kalau usaha kita sendiri yang jadi bemper kita sendiri. Kemudian kalau kerja kita masih belajar, kita belajar hal-hal baru itu kurang lebih sesuai job desk kita aja gitu, nggak jauh-jauh dari itu pastinya, apalagi pegawai yang
tugasnya spesialis mungkin di bidang apa ya, ya mungkin accounting gitu kan, pasti belajarnya angka-angka aja ya gitu ya Mas Gerald ya, tentu saja Iya. pengetahuan mikro makro gitu, tapi kan kalau usaha kan belajar banyak hal baru gitu ya, misalnya kayak ya keuangan udah pasti gitu, nge-launching produk baru, bikin strategi planning, terus tim development gitu, cara promosi gitu, banyak yang harus dibelajarin gitu. Nah kalau kerja juga ada jam kerjanya, walaupun di apa ya mungkin ada ya jam kerja dari pagi sampai malam lagi, pulang udah capek, tapi kalau usaha justru waktu kita tuh mungkin bisa 24 jam mikirin usaha kita gitu. Kadang aku juga sampai nggak bisa tidur, aduh belum ini belum itu, tapi beda ya, excited gitu. Aku, tidurnya tuh excited, gimana sih? Aku besok mau begini 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 gitu. Oh aku bulan ini mau begini 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 gitu. Ya excited kerja, excited usaha gitu. Nah kalau usaha, emang kalau usaha harus tahan banting sih, harus cepet bangkit kalau gagal gitu. Karena usaha kan mau nggak mau harus jalan ya, kecuali mau berhenti ya nggak masalah sih gitu. Tapi uh, ya gimana ya, ya memang harus tahan banting kan. Orang sukses semuanya pasti pernah gagal, dan kelebihan mereka ya cuma karena mau bangkit aja gitu, daripada orang yang nggak sukses, intinya kayak gitu. Nah kalau kerja ya apapun kondisi kita ya perusahaan tetap jalan seperti itu. Nah kalau usaha aman nyaman tergantung kita, kalau kita berhenti usaha berhenti, kalau kita mau terus, kita mau lebih aman dan nyaman ya usaha bisa jalan. Aman gak nyaman pasti di awal ya seperti itu gitu. Ya mungkin capek, nggak nyaman, karena ini tadi kata Mas Garot bilang, keluar dari comfort zone juga kan soal keuangan ya. Ini kalau ini soal mindset gitu. Ini apa ya? Mendobraknya itu perlu, jadi gini, kalau dicari tahu dulu passionnya apa, lakukan tindakan, karena kalau dipikirin terus itu nggak mulai-mulai biasanya. Ntar udah kecebur udah langsung semuanya berjalan aja, gitu sih. Nah kalau kerja, ya bisa terjebak rutinitas ya kalau bosen. Nah ini bahayanya, nyaman gak nyaman tetap gajian. Gitu. Nah ini comfort zone-nya, nyaman gak nyaman, bete gak bete, cocok gak cocok, tetap gajian. Dan kita terjebak dengan rutinitas, ya udahlah gue bangun, berangkat kerja ini, pulang, kayak robot gitu. Apa iya mau seumur hidup kita bekerja seperti itu gitu kan, sayang ya, kita hidup cuma sekali, jadi dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya. Nah kita kan punya hak untuk bahagia, seorang ibu terutama apalagi punya hak untuk bahagia, karena ibu yang bahagia anaknya bahagia, bapaknya apalagi pasti lebih bahagia lagi. Kalau untuk detailnya pasti aku setuju banget sama yang tadi udah disampaikan oleh Mas Gerald. Ini garis besarnya aja yang pengalaman aku. Jadi mengelola keuangan waktu awal jalanin usaha itu jujur aja ya pasti berantakan. Kenapa? Karena nggak diatur. Gitu aja sih. Nggak diatur, nggak dipisahin sama pribadi, sama uang keluarga, sama usaha. Nah, ya pada akhirnya kan nggak terasa ya. Ih, duit gue berapa? Gue jualan kok capek doang. Berapa nih profitnya? Gitu. Yeah. Lah, kok biasanya duit buat beli apa misalnya susu, lah kok kepake buat yang ini? Nah, itu. Gitu. Nah, sama kan gini. Ya udah, kita belajar dari situ. Kita perbaiki, ya udah dipisahin. Jadi aku punya bikin beberapa rekening yang terpisah. Jadi ada rekening pribadi, ada rekening keluarga yang buat kebutuhan keluarga dan juga usaha gitu. Sebenarnya itu. Nah ini wajib ya rekeningnya misah gitu, kantongnya pisah. Karena kalau campur pusing, nanti kita nggak tahu duit kita dapetnya capek doang. Padahal mungkin dapat untung, tapi karena kita nggak tahu berapa gitu. Lebih ke gitu sih. Rekening yang suami nggak boleh tahu ya. Zaman sekarang suami juga punya rekening, istri nggak tahu. Teman kantor gue gitu. Dan benar tadi yang soal belanja, semua dikirim ke kantor. Bener Mas Gerald, laki-laki itu belanja, terutama yang ada hubungannya dengan sepeda. Aduh, Brompton. Iya, bukan cuma Brompton ya Mas Gerald, bajunya, sadelnya, aksesorisnya, ampun deh gitu. Yeah. Aku bilang kenapa? Ya, semua harga yang dibilang pasti bohong. nah benar. Tapi kalau istri pintar pasti ngecek, karena langsung ke Tokopedia aja dicek kan, gitu. Langsung ketahuan. Nah itu bisa berantem gitu. Jadi ya boleh juga rekening apa tadi, istri yang suami nggak tahu ya. Tapi sebaiknya jujur sih, sebaiknya jujur. Iya, Jadi betul supaya sekali. tahu kalau ada masalah ya.
Kalau Betul ada sekali. permasalahan, ada apa gitu, sudah tahu. Nah, kemudian dianggarkan biaya bulan dengan cermat. Pembagiannya tentu aja tadi kata Mas Gerald ya, porsi-porsi sudah dijelaskan. Nah, ini biaya bulanan maksudnya biaya untuk keluarga sama pribadi. Jadi pencatatan kita punya dua yang terpisah juga gitu ya, punya Betul. pencatatan usaha, punya pencatatan keuangan keluarga gitu. Nah, ini maksudnya dengan cermat ya, memang ya harus dicatat sih semuanya ya. Waktu itu Mas Gerald pernah cerita, siapa tadi yang beli kalau makan beli air mineral terus ya gitu. Nah Iya, itu, iya. Ternyata sebulan bisa berapa Mas? 300 ya? Ya kali aja 7.000 ya dikali 20 hari dia kerja ada berapa? Iya makanya. Nah kayak gitu. Jadi kalau kalau itu masuk anggaran nggak? Kalau nggak ada di anggaran ya udah jangan diada-adain gitu maksudnya. Aha, Ya lu iya, bawa aja dari rumah gitu kan. iya, Nah kemudian dicatat sirkulasi keuangan secara rinci. Nah dulu itu aku mah males banget yang nyatet, bangsa cuma, apalagi dulu nyatet ya mungkin cuma yang gede-gede doang. Ternyata yang kecil-kecil itu juga wajib dicatat. Kenapa? Karena bolong kecil-kecil itu kapal bisa oleng, tenggelam juga gitu. Iya kan? Contohnya ya tadi itu aja, tadi beli aqua, sorry kok sebut merek gue, beli air mineral terus gitu. Atau aku dulu seneng banget beli majalah ya dulu ya, akhirnya aku berhenti gitu. Seneng iya, banget beli hal-hal yang sebenarnya nggak perlu sih gitu, yang nggak kita butuh gitu. Terus rencanakan keuangan usaha, ini maksudnya adalah kita lebih dalam lagi bicara soal usaha. Misalnya modalnya berapa sih gitu, target penjualan itu berapa sih gitu. Jadi kita tahu, misalnya nih, supaya kita tahu mau dapat profit berapa. Misalnya mau dapat profit bulan ini 10 juta gitu ya. Omset lah ya, omset 10 juta. Nah, dibagi 3, nah misalnya jualan apa? Oh, jualan kue misalnya 100.000. Ya berarti kan tinggal aku setiap hari tuh mesti jual kue berapa box ya, supaya aku dapat di akhir bulan 5 juta, 10 juta, gitu maksudnya. Jadi kita jadi di apa Mas Gerald cangkin ya, di cut per yes, harian. Ya, betul. dicangkin gitu. Jadi kalau kalau sebulan aduh 10 juta, waduh 20 juta, waduh 30 juta, itu kan mungkin gede banget ya, 50 juta, 100 juta. Gimana caranya gitu. Nah, kita breakdown per harian. Nah, kalau udah per hari, oh ternyata aku harus jual kue sehari itu 10 box misalnya. Jadi aku dapat 1 juta hari ini, kalau 100.000 ya, 1 juta. Oh aku berarti mesti mempromosikannya ke siapa ya? Gitu. Berarti kan harus ada misalnya 30 orang atau 50 orang yang kita infokan. Ini kan sebenarnya semua masalah statistik kalau nggak salah yang aku tahu gitu. Mungkin Mas Gerald Iya, nanti bisa jelasin. Ya semakin banyak orang yang tahu bisnis kita, ya semakin banyak orang kemungkinan bisa betul. membeli gitu. Itu soal statistik aja gitu sih. Nah ini Probability ya. ya probability betul. Nah ini mengembangkan usaha dengan laba. Nah ini maksudnya adalah bahwa itu memang menggiurkan sekali ya kalau kita punya, kan berasa dapat duit lebih nih. Ya bisa beli tas baru. Aduh kalau perempuan pasti tas, sepatu, make up, apalagi ya handphone gitu. Nah itu harus sorry suara anakku. Itu gimana caranya kita bisa simpan. Nah, itu uangnya bisa kita kembangin lagi buat usaha gitu loh. Jadi Betul, kita puter gitu. betul. Kita kembangin usaha kita dengan laba yang berputer gitu sih.